Halo, 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 sobatku. Kembali lagi di Lega Login. Eh, Kali ini topik yang akan kita bahas tentang uang lagi nih. Seperti video kita yang sebelumnya kita membahas tentang pelit, tentang pelit di sini, pelit yang waktu itu kita bahas tentang ekonomi juga, tentang keuangan. Saat ini kita akan bahas tentang keuangan lagi ya. Ya. Tapi kita akan bahas dari sisi sedekah. Konteksnya sedekah. Konteksnya sedekah. Tapi sedekah ya? Iya. Berarti yang sunnah gitu? Yang sunnah. Bukan yang wajib. Betul. Oke. Nah, kan kalau wajib seperti zakat itu udah nggak bisa, udah nggak perlu lagi dibahas menurut saya. Itu jatuhnya jadi pembahasan fikih ya. Nah, cuman kalau ini pembahasan tentang sedekah. Tapi dari sisi sedekah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup. Nah, saya mau bahas dari sisi situ sih, karena gini, mungkin teman-teman ada yang pernah kayak saya, jadi kayak ngelihat ustadz yang memang sering membahas tentang sedekah ya. Beberapa, tidak semua, cuman beberapa ya, kayak kalau kalian punya masalah hidup tuh keluarkan harta terbaik kalian gitu. Misal di dompet ada 120.000, keluarin 100.000-nya. Karena itu akan berlipat ganda, ntar uang kalian tuh akan lebih dari 120.000 gitu. Ntar akan jadi berapa ratus ribu atau berapa juta gitu. Jadi kayak ada penggandaan uang. Jadi kayak ada penggandaan uang. Jadi kayak kita tuh diberikan pemahaman bahwa kita tuh bisa bertransaksi pada Allah gitu terhadap hal dunia gitu. Ya itu yang saya cukup bukan mengganggu ya, menggelitik aja gitu di pikiran saya gitu. Menggelitik pikiran itu enak ya. Kan nggak bisa. Oh iya. Pikiran nggak bisa Iya, itu teman-teman. Jadi seringkali tuh itu menjadi sebuah troubleshoot gitu dari misalnya kita punya masalah nih, kita keluarkan. Saya pernah dengar cerita dari seorang ustadz, kita samarkan aja. Jadi beliau bilang pernah ketemu sama orang di dompetnya sisa 20.000 kalau nggak salah ya, sisa 20.000. Terus ketika datang ke rumahnya beliau, orang ini mencurhatkan permasalahan ekonominya gitu, masalah ekonominya dan segala macam. Terus akhirnya dia ditanya punya uang berapa, dia belum punya uang 20.000. Nah, ongkos dari sini ke rumahnya berapa? Kalau nggak salah itu 8.000, kalau nggak salah saya lupa. Nah, 12.000-nya itu tuh harus disedekahkan. Jadi 12.000 disedekahkan, 8.000-nya buat ongkos. Jadi benar-benar di dompetnya itu dinolkan. Berdasarkan cerita beliau, orang ini menjadi sukses. Gitu. Walaupun saya tidak tahu orangnya siapa, saya tidak pernah lihat orangnya seperti apa, ya kan. Jadi ceritanya belum tentu pasti juga ya. Nggak, kan saya nggak tahu. Maksudnya saya juga tidak mau berusnuzon, tapi karena memang saya tidak pernah lihat orangnya siapa, beliau juga tidak pernah. Mungkin saya tidak pernah lihat ya, beliau pernah bawa orang ini ke sebuah channel atau sebuah video, ditunjukkan orang ini orangnya yang melakukan itu gitu segala macam. Tapi itu kasus yang antum angkat. Ini kasus yang saya angkat. Nah itu tadi. Saya mau tanya AA tuh lebih ke inti dari si sedekah ini gitu. Maksudnya, apakah memang betul sedekah ini bisa dijadikan sebagai sebuah transaksi kepada Allah untuk seperti itu gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, khususnya dalam masalah keuangan atau masalah apapun gitu. Sebenarnya kan kayak di Al-Quran itu disebutin ya bentuk transaksi ya. Tanda petik 2 gitu. Petik 2. Transaksi kepada Allah itu Allah tuh ngasih taunya itu dalam bentuk ketika kita berdakwah gitu kan ya, secara spesifik gitu kan ya. Kita berdakwah. Jadi dakwah itu adalah bentuk transaksi kita kepada Allah, karena kita kayak seperti sedang kita kerja sama beliau gitu. Seolah-olah seperti itu. Nanti Allah akan ngasih. Gitu ya. Ya, walaupun memang pada akhirnya bisa juga dikatakan semua amal soleh kan. Mahdoh dan goiro mahdoh ya bentuk transaksi kepada Allah, cuma kan nilai transaksinya itu tidak selalu berupa uang ya, malah yang seringkali digambarkan itu tentang bagaimana indahnya kehidupan akhirat gitu loh. Iya. Ya. Jadi ujung-ujungnya sesuatu yang memang tidak kita ekspektasikan gitu sebenarnya gitu ya. Itu ya. Iya. Dan itu pula lah yang AA pelajari sejauh ini dari guru-guru ngaji AA gitu ya, di pesantren dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. A juga pernah mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tadi antum sampaikan itu kan. Sedekah begini. Sebenarnya A melihat
yang beliau sampaikan tidak sepenuhnya salah, cuma barangkali ada sesuatu yang tidak sesuai konteksnya ya. Itu aja sih barangkali. Cuma kan A juga merasa penuh dengan keterbatasan, jadi A merasa tidak berhak untuk menilai. Gitu. Tapi barangkali sedikit dari apa yang kita ketahui, semoga menjadi hasanah baru buat teman-teman ya. Bahwa sedekah itu kan berasal dari kata yang sama dengan kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Oh ya. Sama nggak? Sama ya. Siddiq ya. Siddiq. Kan artinya apa? Siddiq. Apa artinya? Benar ya. Benar. Membenarkan. Okay. Jadi sedekah itu adalah bukti kita membenarkan iman yang ada diri kita, itu nomor satu. Oke. Nah, ya. Yang keduanya adalah bukti kita membenarkan risalah Islam. Keyakinan kita yang sangat luar biasa kepada tauhid dan lain sebagainya. Gitu no. Jadi sedekah itu adalah sebuah indikator di mana kita sudah selesai dengan diri kita dan melakukan tahapan berikutnya, ya. Dan itu berasal dari kondisi keimanan yang sangat luar biasa. Otomatis semakin beriman seseorang, dia akan semakin cinta dengan sedekah. Karena itu adalah cara dia membuktikan diri, iman dia benar, keislaman dia benar, gitu no. Kalau ada orang Islam yang nggak mau sedekah, berarti ada yang salah sama imannya. Gitu. Jadi sedekah itu seperti itu no. Bahkan nanti kan kita bisa ngeliat ya, sedekah itu tidak selalu harus berupa uang kan. Kita ngebuang duri di jalan. Betul. Ya, tidak buang sampah sembarangan. Ya kan? Ya. Tidak buang sampah sembarangan, atau duri aja kita iniin ya. Apalagi jalan rusak, jalan yang tadi banyak sampahnya atau apa gitu ya. Terus senyum gitu. Karena apa? Orang beriman itu akan selalu menampilkan senyum karena dia tahu semua takdir Allah itu baik buat dia meskipun dia merasakan sakit. Jadi sedekah, jadi senyumnya orang beriman itu adalah sedekah. Senyumnya orang beriman adalah tanda bahwa dia ridho dengan ketentuan apapun yang Allah kasih. Ya gitu ya. Dan ketika sedekahnya itu adalah berupa uang, dia ridho, gitu kan ya. Jadi secara konsep dasar sedekah itu seperti itu. Sedekah itu tentang kita menempatkan diri kita sudah pada level mana keimanan kita, diantaranya demikian. Karena kan sedekah nggak wajib kan? Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi artinya dia sebagai sebuah alat ukur yang sangat luar biasa. Karena bahkan tadi itu tidak semua orang akan ada kesempatan sedekah dan mau melakukan sedekah juga. Jarang. Betul. Tapi kemudian di sini ada sebuah hadis yang menegaskan bahwa sesungguhnya sedekah juga akan menghindarkan kita dari musibah. Tapi nanti ada sebuah pemahaman yang harus kita pahami terlebih dahulu. No? Iya. Kalau orang berhenti di hadis itu aja selesai tuh berarti. Kalau kita berhenti, tapi ternyata harus ada pemahaman nih. Iya. Nah, pemahaman seperti apa nih maksudnya? Tadi sedekah yang berasal dari keimanan yang sesungguhnya. Jadi benerin dulu tauhidnya. Karena kalau orang sudah bener tauhidnya, no, itu permasalahan sebesar apapun nggak akan nempel di hati kita. Dan sedekah menjadi salah satu alat. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, ada orang beriman banget. Sebetulnya nabi gitu kan. Kira-kira ada nggak ujian yang dihadapi oleh para nabi yang membuat nabi galau pengen bunuh diri? Nggak ada. Kita tidak akan pernah menemukan redaksi itu. Tidak ada. Nggak ada. Dan kita pastikan tidak ada karena memang nabi itu manusia-manusia terpilih. Mereka menghadapi ujian sangat berat, mereka curhat sama Allah, iya. Tapi itu kan bahasa hanya kepada Allah ya. Di hadapan manusia bahkan enggak loh bang. Para nabi itu jarang berkeluh kesah kepada manusia kecuali hanya untuk memancing pemikiran orang tersebut. Gitu ya. Ketika Rasulullah curhat ke Abu Bakar, ke Umar, pengen tahu aja isi kepalanya apa gitu ya. Di antaranya demikian. Gitu kan, ingin tahu pemahamannya itu sudah sampai level mana. Kayak gitu kan ya. Siap. Kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk urusan curhat berkeluh kesah, Rasulullah itu hanya melakukan kepada Allah aja. Kayak gitu. Artinya memang keimanannya beda. Nah, di situ artinya bukan masalahnya yang hilang, tapi masalahnya menjadi sederhana di tangan orang yang sedekah. Kayak gitu. Oke. Iya. Gitu ya. Oh, jadi pemahamannya ke situ berarti ya. Sebenarnya walaupun ada sebuah situasi di mana kemudian Allah akan menarik atau mencabut ujian tersebut pada orang tersebut. Tapi apakah ada keterangan secara spesifik tentang itu semuanya? Gitu kan ya? Tidak sampai selengkap itu. Tidak sampai selengkap itu. Walaupun banyak ya, misalkan
membuat sedekah kepada anak kecil itu akan menyelamatkan kita di perjalanan. Tapi kan sedekahnya itu bisa bukan dengan uang, permen, tapi dengan senyum, berlaku baik, bersikap baik, bersikap benar itu kayak Betul. Abel yang sidik ya. Karena kan orang yang terbiasa bersikap baik, bersikap benar, dia punya awareness ya, No. Iya, Dia punya kepekaan dan kesadaran. Betul. Kira-kira orang kalau sadar, apakah naik motornya ugal-ugalan Tentu atau tidak. dia sadar gitu ya. Betul. Namanya orang sadar ya sadar ya. Waktu yang ngerem gitu. Ngerem. Kalau nggak sadar ya nabrak buntut. Bahkan ketika pun di depan tiba-tiba ya ada mobil kayak gimana gitu ngerem mendadak atau apa, karena dia sadar dia punya waktu kan. Dia punya waktu, Iya. dia punya kesempatan juga gitu. Artinya secara logika matematika, memang orang-orang yang suka sedekah, orang-orang yang punya kesadaran terhadap dirinya, akan lebih mudah dijauhkan dari ujian-ujian. Ya kan? Kayak gitu, No. Jadi sedekah itu membangun awareness dia. Sedekah itu membangun awareness, dia membangun kebenaran hakiki pada hati dan pikiran kita. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi arahnya itu ke situ dulu. Kita pahami makna secara filsafatnya seperti apa ya, tasawufnya gitu kayak gimana. Sehingga kita tidak terjebak pada definisi-definisi yang tidak tepat. Sampai kemudian misalkan narasi-narasi negatif muncul gitu kan ya. Lu mah hidup susah, lu emang gak pernah sedekah sih gitu. Nah, iya itu. Ya kan. Betul. Itu kan malah jadi toksik ya. Toksik. Malah jadi toksik. Dan kan. lu masalahnya toksiknya menggunakan agama itu yang bikin. Kalau lu toksik menggunakan diri lu sendiri ya udah, masalahnya menggunakan agama, lu menjelekkan juga agama. Betul gitu. Sih, No, gitu. Kadang-kadang kita suka ngerasa masalah deh, manusia paling baik ya Rasulullah kayak nggak pernah deh nyinyir ke sahabatnya ngomongnya kayak gitu Iya, kan. menggunakan kalimat kayak begitu, agama gitu. Bahkan kepada seorang pezina aja kayak nggak langsung ngomong kayak gitu ya. Iya, zina haram tuh, dosa nomor 1. Diizinin buat tobat dulu gitu ya. Iya, betul. Misalnya. Jadi cuma kita tuh apa ya? Kita suka banget itu, No, berada di posisi menilai orang lain gitu. Iya, karena mungkin itu tadi ya, mungkin banyak orang memang merasa bahwa situasi paling enak ada situasi ketika benar. Betul. Benar dan orang lain salah. Pokoknya dia paling benar lah. Itu udah paling enak tuh kayaknya tuh. Siap. Nanti ada lagi nih, No, makna sedekah yang lain yang memang sebenarnya ini makna tuh sudah sangat umum ya diterima oleh masyarakat ya. Dan apa namanya? Kalau sedekah itu adalah sebuah tazkiyatun nafs gitu kan ya. Sedekah itu adalah cara kita untuk mensucikan jiwa kita. Kayak gitu. Makanya orang-orang zaman dulu salafus saleh itu ketika dia merasa hatinya kotor atau apa gitu kan, maka dia akan mensedekahkan apapun yang dia punya. Oke. Gitu. Itu. Ya. Jadi itu tadi ya, maksudnya memang sedekah ini sendiri itu memang secara global intinya, secara general memang dia adalah di hadisnya dia bisa menghindarkan kita dari musibah. Ya. Seperti itu ayah. Dan juga meringankan kayak tadi ya. Tapi ringannya itu bukan dalam kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Kualitas. Walaupun secara kuantitas bisa jadi juga terjadi, itu kan hak Allah ya. Hak prerogatif Allah gitu ya, Bang. Itu tadi berarti ya memang intinya berarti benar tadi maksudnya pertanyaan saya memang kan sebenarnya lebih kepada meluruskan ekspektasi saya dan teman-teman gitu maksudnya. Jadi ketika misalnya kita sedang, maksudnya ya pasti kita manusia pasti punya masalah ya. Ketika kita bersedekah terus berharap bahwa masalah yang kita hadapi ini itu akan selesai gitu karena kita bersedekah. Kalau kita berharap seperti itu berarti kan sama aja kayak doa, nggak ada masalah sih ya. Tapi kalau jatuhnya jadi ekspektasi gitu kan, misalnya ada masalah. Itu tadi kan orang sering kayak taunya kalau misalnya kita bersedekah 1 dirham nanti akan dikalikan 7 atau apa sih lupa. Gitu. Nah memang itu kan ada dalilnya juga. Ada dalilnya juga. Ada dalilnya. Ya enggak? Gitu. Tapi kan di situ tidak disebutkan apakah akan kembali ke dalam bentuk uang juga. Nah itu makanya. Kayak gitu ya. Jadi penataan ekspektasi ini perlu gitu. Betul.
Terus juga tentang bagaimana ikhlas dan ridho juga menjadi penguat. Karena mohon maaf ya, A juga tidak tahu persis. Cuma mungkin yang perlu kita evaluasi itu apakah setelah orang tersebut sedekah, misalnya antum sedekah ke A, begitu antum pulang uang tersebut akan langsung digantikan, atau dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan langsung digantikan. Bagaimana kalau sampai dengan antum mati atau antum sekarat, ternyata apa yang antum infakkan itu, yang antum sedekahkan tidak berbalik gitu kan, ya. Dan kalau udah seperti itu kita khawatir orang tersebut nanti akan menyalahkan agama gitu. Iya, orang akan menyalahkan dalil adil, gitu. ya. Iya, soalnya dalilnya udah, saya itu kan dalil, bukan lagi hadis ya, dalil ya. Dalil itu Al-Quran. Al-Quran gitu loh. Jadi memang itu tadi penataan ekspektasi ini. Bisa jadi mungkin betul uangnya tidak balik, tapi selama hidup itu sehat terus misalnya gitu. Betul. Selama hidup itu tidak pernah kecelakaan. Dan bisa jadi juga misalnya dia meninggal dan itu belum balik ke dia, tapi ternyata sedekah yang itu cukup berat buat dirinya itu akhirnya menjadi bekal yang sangat berat untuk timbangan dia di akhirat. Ya kan kita nggak tahu. Betul. Ya, tapi kan apakah cerita itu akan tetap nyampe kepada dia? Ya, atau nyampe kepada keluarganya kan belum tentu juga. Sampai mohon maaf, ada juga yang murtad kan hal seperti ini kan. Nah, itu dia. Gitu ya. Nah, makanya kita tuh harus hati-hati gitu. Karena memang ujian itu secara hakiki ditujukan untuk diri kita gitu ya. Dan untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi bukan untuk memperkaya kayak gitu. Jadi ya itulah mungkin tadi yang antum sebutkan transaksi ya. Kalau ibadah kita sifatnya transaksional seperti itu, ya jujur aja sih kita mah bangkrut ya. Iya itu tadi makanya saya juga ya itu kan seringkali mereka bilang kayak investasi terbaik adalah investasi kepada Allah gitu. Betul. Mungkin ketika misalnya dipahami dengan tepat, dipahami dengan kedewasaan yang benar, itu mungkin akan menjadi kalimat yang tasawuf sekali gitu, maksudnya bagus gitu. Maksudnya kayak, tapi kan kalau misalnya dipahami dengan secara singkat aja, dipahami secara kulitnya aja, akan menjadi salah gitu. Maksudnya dikhawatirkan itu tadi ketika misalnya ada masalah, contoh keuangan gitu kan, punya uang sekian, punya dana sekian, itu sekian persennya dalam jumlah besar tuh disedekahkan atau apapun itu gitu. Padahal tadi yang bilang sedekah itu bahkan tidak terpaut hanya di situ, maksudnya bisa juga berbuat baik, bahkan yang tadi bilang senyum, terus apa ya itu tadi bahkan duri, sampah, apa segala macam gitu ayah. Gitu. Jadi memang perlu pemahaman yang cukup gitu untuk memahami sedekah ini seperti apa kaidahnya gitu ayah. Mungkin itu aja kali ayah. Ya, insyaallah kita bahas tentang sedekah. Nanti kalau misalnya memang ada lagi yang mau dibahas terkait hal ini, teman-teman bisa komen di bawah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di topik selanjutnya.